Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan dengan NIM B1B1200094. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam beribadah, apalagi di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW sebagai revolusioner sejati. Kemudian ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Prof. Nurwati yang saya hormati. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mewawancarai kandidat. Ini merupakan suatu tugas yang telah diberikan oleh Ibu Prof. Nurwati sebagai tugas individu saya. Jadi baik, saya langsung saja menjelaskan mengenai isi dari bab 7, yaitu mewawancarai kandidat. Jadi yang pertama yaitu dasar utama dari mewawancarai. Jadi ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur atau direktif. Wawancara terstruktur atau direktif di sini, wawancara mengikuti suatu set pertanyaan berurutan. Maksudnya adalah pemberi kerja menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pekerjaan sebelumnya, dan mungkin memberikan bobot pada kemungkinan alternatif jawaban untuk kelayakan. Kelayakan di sini yaitu kelayakan si yang diwawancarai. Kemudian poin kedua, isi wawancara. Jadi pada poin kedua di sini isi wawancara, ada 3 indikator atau 3 poin yang akan dibahas, yaitu mengenai pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan situasional. Jadi pertanyaan situasional itu sebuah pertanyaan yang menanyakan kepada kandidat seperti apa ia akan berperilaku dalam suatu situasi tertentu. Kemudian yang kedua, pertanyaan keperilakuan. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang meminta pelamar atau kandidat tadi untuk mendeskripsikan bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi aktual di masa lalu. Nah, yang ketiga yaitu pertanyaan terkait pekerjaan. Maksudnya adalah pewawancara mengajukan pertanyaan kepada pelamar mengenai pengalaman terkait dengan pekerjaan di masa lalunya. Ya, itu 3 poin yang masuk dalam isi wawancara. Kemudian poin yang ketiga dari dasar utama dari wawancara ini yaitu mewawancarai berurutan. Nah, di dalam wawancara berurutan ini merupakan beberapa orang yang mewawancarai pelamar secara berurutan. Nah, di dalam wawancara berurutan sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu wawancara berurutan tidak terstruktur dan wawancara berurutan terstruktur. Nah, di sini wawancara berurutan tidak terstruktur maksudnya adalah suatu wawancara yang mana setiap pewawancara membentuk opini independen setelah mengajukan pertanyaan yang berbeda. Kemudian wawancara terstruktur, wawancara berurutan terstruktur itu maksudnya adalah suatu wawancara yang mana pelamar diwawancarai secara berurutan oleh beberapa orang. Nah, di sini masing-masing memeringkat pelamar atau kandidat yang ada pada sebuah formulir standar. Nah, itu mungkin yang perlu dibahas pada dasar utama dari wawancara. Kemudian yang kedua, tipe-tipe wawancara. Jadi yang pertama yaitu tipenya wawancara seleksi. Jadi pada wawancara seleksi ini, jika pelamar atau kandidat bermaksud untuk menduduki jabatan berjumlah lebih dari lebih dari 1 orang, maka dilakukan wawancara kerja untuk menyeleksi siapa di antara kandidat
atau pelamar yang paling terkualifikasi sehingga bisa dilanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Nah, di sini biasanya wawancara seleksi di sini berlangsung singkat, biasanya berlangsung 15 sampai 30 menit. Nah, itu wawancara seleksi. Kemudian yang kedua, wawancara penilaian kerja. Nah, wawancara penilaian kerja. Perlu kita ketahui bahwa penilaian itu merupakan upaya penilaian dalam hal ini wawancara, yaitu upaya untuk berpikir jernih mengenai kinerja masing-masing orang dan prospek masa depan dengan mempertimbangkan latar belakang situasi kerja. Jadi kinerja dapat dinilai dengan menggambarkan secara singkat aspek-aspek terbaik dari pekerjaan individu atau pelamar tadi dan hal-hal yang mungkin untuk diperbaiki. Jadi di sini prospek kerja masa depan ditinjau secara konstruktif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wawancara keluar. Jadi wawancara keluar maksudnya di sini yaitu suatu wawancara antara staf suatu organisasi dengan karyawan yang akan keluar untuk memastikan alasan karyawan tersebut keluar dari organisasi. Nah, jadi di sini ditanyakan mengenai kenapa dia sampai keluar dari sebuah organisasi. Gitu. Kemudian juga untuk mempelajari alasan dia tadi kenapa sampai dia keluar. Nah, kemudian bagian yang ketiga itu format wawancara. Jadi format wawancara di sini dibagi menjadi dua. Wawancara tidak terstruktur atau non direktif dan wawancara terstruktur atau direktif. Nah, wawancara tidak terstruktur atau non direktif yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Nah, selain itu juga wawancara tidak terstruktur juga memiliki gaya percakapan yang tidak terstruktur. Maksudnya di sini pewawancara mempertanyakan suatu hal kepada yang diwawancarai atau pelamar ataupun kandidat. Itu pewawancara hanya mengejar poin-poin yang ingin diketahuinya saja. Itu untuk wawancara tidak terstruktur atau non direktif. Kemudian wawancara terstruktur atau direktif. Nah, itu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh si pewawancara tadi. Nah, jadi wawancara terstruktur atau direktif juga di sini itu wawancara juga yang mengikuti set pertanyaan yang telah disusun tadi secara berurutan. Di sini mempunyai maksud memberi kerja menanyakan hal-hal yang relevan dengan pekerjaan yang dia lakukan sebelumnya. Dan mungkin juga wawancara bisa memberikan bobot pada kemungkinan alternatif jawaban untuk kelayakan dia ke depannya. Jadi itu terkait format wawancara. Kemudian yang ketiga, isi wawancara. Terbagi di sini dibagi jadi tiga, yaitu wawancara situasional, wawancara terkait pekerjaan, dan wawancara stres. Jadi wawancara situasional yaitu serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana calon karyawan itu akan berperilaku dalam situasi tertentu. Dan wawancara terkait pekerjaan yaitu serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi nyata masa lalu. Dan yang terakhir yaitu wawancara stres. Maksudnya di wawancara di sini wawancara di mana pelamar dibuat tidak nyaman dengan serangkaian pertanyaan yang diajukan. Jadi teknik ini membantu mengenali pelamar yang hypersensitif. Ya, jadi di sini mereka seperti halnya kayak semacam diuji coba. Pelamar yang kandidat atau si pelamar di sini hypersensitif atau tidak. Jadi di sini diuji reaksi daripada si pelamar di wawancara stres.
Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai wawancara berurutan. Jadi di sini wawancara berurutan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama wawancara berurutan tidak terstruktur, wawancara berurutan terstruktur, wawancara panel, wawancara massal, wawancara telepon dan video, wawancara terkomputerisasi, dan wawancara berbasis situs web. Jadi untuk yang pertama yaitu wawancara berurutan tidak terstruktur, maksudnya yaitu suatu wawancara yang mana setiap pewawancara membentuk opini independen setelah mengajukan pertanyaan yang berbeda. Ini sama halnya seperti pada poin sebelumnya yang pada bagian A yaitu dasar utama dari wawancara pada pembahasan wawancara berurutan. Kemudian yang kedua, wawancara berurutan terstruktur. Sama halnya juga pada penjelasan sebelumnya, yaitu wawancara yang mana pelamar diwawancarai secara berurutan oleh beberapa orang. Itu. Kemudian wawancara panel. Wawancara panel yaitu merupakan wawancara yang dilakukan oleh suatu tim yang secara bersama-sama menanyai setiap pelamar atau kandidat, yang dimana kemudian mengombinasikan penilaian-penilaian yang mereka lakukan terhadap setiap jawaban kandidat atau pelamar ke dalam nilai akhir panel. Itu wawancara panel. Kemudian yang berikutnya wawancara massal. Jadi wawancara massal di sini maksudnya yaitu sebuah panel mewawancarai beberapa kandidat secara bersama-sama atau secara bersamaan. Jadi maksud dari panel tersebut yaitu memberikan permasalahan dan kemudian melihat kandidat mana yang memimpin dalam merumuskan jawaban. Jadi di sini dibuat suatu struktur jawaban, dilihat mana jawaban yang paling baik dan benar. Kemudian wawancara telepon dan video. Wawancara yang dilakukan dengan telepon atau video itu maksud dari wawancara telepon dan video yaitu di proses pemberlakuannya atau dilakukan dengan telepon dan video call. Jadi meskipun mungkin berlawanan secara intuitif, tetapi cara ini sebenarnya lebih berguna dan efisien dibandingkan dengan wawancara tatap muka untuk menilai kehati-hatian, intelijensi, dan keterampilan interpersonal. Itu juga sedikit penguatan dari wawancara telepon dan video. Kemudian wawancara terkomputerisasi. Maksudnya yaitu wawancara terkomputerisasi di sini di mana respon lisan terkomputerisasi seorang calon karyawan pekerjaan dipaparkan dalam pekerjaan didapatkan dalam respon terhadap pertanyaan, situasi lisan, visual ataupun tertulis. Jadi kebanyakan memberikan si pelamar serangkaian pertanyaan khusus mengenai latar belakang, pengalaman, pendidikan, keterampilan, pengetahuan, sikap kerja yang berhubungan dengan pekerjaan untuk posisi yang dilamar oleh si pelamar atau kandidat tadi. Kemudian yang terakhir yaitu wawancara berbasis situs web. Jadi di sini diberikan suatu basis situs untuk dikunjungi, kemudian dalamnya terjadi proses pewawancaraan. Jadi poin selanjutnya faktor yang mempengaruhi wawancara. Yang pertama yaitu kesan pertama atau penilaian seketika. Jadi maksudnya di sini pewawancara cenderung melompat-lompat pada kesimpulan, membuat penilaian seketika, mengenal kandidat selama beberapa menit pertama pada satu wawancara.
kesan pertama khususnya merusak ketika informasi sebelumnya mengenai kandidat tersebut itu mempunyai kesimpulan yang negatif. Kemudian yang kedua yaitu tidak mengklarifikasi yang dibutuhkan pekerjaan. Maksudnya apa? Pewawancara tidak memiliki gambaran yang akurat mengenai apa yang diminta oleh pekerjaan yang ada atau pekerjaan tersebut. Dan juga jenis kandidat seperti apa yang paling baik untuk pekerjaan yang ada. Biasanya pewawancara mengambil keputusan mereka berdasarkan pesan yang tidak benar mengenai seperti apa pelamar yang ada atau kandidat yang ada. Itu. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, kesalahan urutan kandidat dan tekanan untuk merekrut. Jadi maksudnya di sini yaitu kesalahan penilaian pada pihak pewawancara karena mereka atau para pewawancara mewawancarai satu atau lebih kandidat, satu atau dua kandidat yang sangat baik atau sangat buruk tepat sebelum wawancara tersebut. Jadi sebelum wawancara mereka sudah menanyakan sebelumnya. Jadi di sini jadi rancuan. Kemudian berikutnya yaitu perilaku nonverbal dan manajemen impresi. Jadi maksudnya itu perilaku nonverbal pelamar biasanya juga memberikan dampak yang secara mengejutkan dan itu sangat besar pada penilaiannya. Kemudian yang berikutnya pengaruh karakteristik personal. Jadi di sini pengaruh karakteristik personal berpengaruh pada wawancara juga. Artinya apa? Karakter yang diperlihatkan oleh wawancara bisa mempengaruhi penilaian yang dilakukan oleh para pewawancara. Kita beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu langkah-langkah melakukan wawancara yang efektif. Jadi untuk melakukan suatu wawancara yang efektif itu punya metode, punya cara. Jadi pada pembahasan kali ini, poin yang pertama atau metode pertama, langkah pertama untuk melakukan wawancara yang efektif. Yang pertama yaitu kita memastikan mengetahui pekerjaan. Maksudnya adalah jangan memulai suatu wawancara kecuali kita telah memahami tugas dari pekerjaan dan keterampilan yang pelamar cari. Atau kita juga pelamar, kita mengetahui apa pekerjaan yang kita cari. Itu. Kemudian yang kedua, membuat struktur wawancara. Jadi dengan adanya struktur wawancara yang ada, kita bisa mempersiapkan, memahami struktur wawancara yang ada. Nanti pada saat wawancara kita tidak melakukan kerancuan atau kekeliruan. Kemudian yang ketiga, buatlah menjadi terorganisasi. Maksudnya yaitu melakukan wawancara di sebuah ruang tersendiri untuk meminimalkan gangguan. Sebelum wawancara kita wajib meninjau aplikasi dan resume para kandidat atau para pelamar pekerjaan. Yang keempat, membangun hubungan dengan para kandidat agar kita mendapatkan atau mengetahui sebuah informasi mengenai tentang pelamar kandidat tersebut. Artinya di sini kita membangun suatu kedekatan dengan si pelamar sehingga kita bisa mengorek-ngorek
informasi-informasi dari pelamar, mencari sedikit mengenai informasi si pelamar atau si kandidat. Kemudian yang berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan dengan para kandidat. Saya kira ini sangat jelas untuk pengajuan pertanyaan para kandidat, dan ini wajib untuk dilakukan supaya kita mungkin bisa memberikan penilaian dan bobot kepada si pelamar atau si kandidat. Kemudian yang berikutnya, buatlah catatan singkat yang tidak menarik perhatian selama wawancara tersebut berlangsung. Dan yang terakhir yaitu menutup wawancara. Saya rasa penutupan wawancara sangat jelas. Jadi itu presentase yang bisa saya lakukan mengenai materi mewawancarai kandidat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lagi-lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Prof. Nurwati, yang saya hormati. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi sekian presentasi yang saya bisa lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.